Extension semester 2 kelas A, B, dan C. Semoga kuliah ini mendapatkan para mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat, dan harapan saya tetap jaga kesehatan dan mentaati semua kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19. Hari ini kita masuk pada materi yang ketiga, ya, atau satuan acara pengajaran yang ketiga dari mata kuliah Hukum Tata Negara, yaitu asas hukum tata negara, ya, asas hukum tata negara. Sebelum kita bahas tentang asas hukum tata negara, kita harus ingat kembali pengertian asas hukum dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum maupun dalam pengantar hukum Indonesia. Apa yang dimaksud dengan asas hukum itu sendiri, ya? Asas hukum, ya, asas hukum adalah pikiran dasar yang bersifat abstrak, umum, dan mendasar dari hukum, ya. Jadi pikiran dasar yang bersifat abstrak, umum, dan mendasar dari hukum, ya. Kemudian asas hukum ini, asas hukum yang bersifat umum, abstrak, dan mendasar dari hukum ini kemudian dikonkretisasi, ya, dikonkretisasi menjadi norma atau kaidah hukum, dan selanjutnya dikonkretisasi lagi menjadi peraturan hukum konkret, ya, seperti undang-undang atau peraturan lainnya. Jadi lahirnya suatu peraturan hukum konkret seperti peraturan perundangan atau asas jurisprudensi, itu dasarnya, ya, pikiran dasarnya itu adalah asas hukum. Asas hukum ini kemudian dia konkretkan lagi menjadi norma atau kaidah, kemudian norma atau kaidah itu dikonkretkan dalam bentuk peraturan perundangan. Jadi ada tahapan-tahapan dalam satu pembentukan peraturan perundangan. Ini yang disebut dengan asas hukum. Nah, jadi asas hukum tata negara, ya, asas hukum tata negara adalah pikiran dasar yang bersifat abstrak, umum, dan mendasar dari peraturan-peraturan konkret di bidang hukum tata negara. Ya, sekali lagi, asas hukum tata negara adalah pikiran dasar yang bersifat abstrak, umum, dan mendasar dari peraturan-peraturan konkret di bidang hukum tata negara. Ya, peraturan konkret tersebut itu mencakup peraturan perundangan, hukum kebiasaan, dan jurisprudensi. Artinya, ada perkataan lain bahwa asas hukum inilah yang mendasari atau merupakan pikiran dasar yang mendasari sumber hukum formil dari hukum tata negara. Ya, nah, apa saja asas hukum dari hukum tata negara, ya, atau macam-macam asas hukum tata negara itu mencakup, yang pertama adalah asas kedaulatan rakyat, ya, asas kedaulatan rakyat. Nah, secara etimologis, ya, secara etimologis atau asal usul kata, kedaulatan itu berasal dari kata sovereignty, ya. Sovereignty itu dalam bahasa Inggris, ya, sovereignty, kemudian sovereignty dalam bahasa Prancis. Jadi sovereignty dalam bahasa Inggris, sovereignty dalam bahasa Prancis, kemudian soveranus, ya, soveranus dalam bahasa Italia, ya, soveranus dari bahasa Italia. Nah, kata kedaulatan dalam bahasa asing tersebut, sovereignty dalam bahasa Inggris, sovereignty dari Prancis, soveranus dari Italia, ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin, supranus, ya. Dalam bahasa Latin disebut supranus. Artinya apa? Yang teratas atau yang tertinggi. Jadi kedaulatan secara etimologis itu artinya yang teratas atau yang tertinggi. Nah, jadi secara terminologis kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi, ya, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atas suatu wilayah, penduduk, serta sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah itu. Ya, sekali lagi, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atas suatu wilayah, penduduk,
dan seluruh sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah. Ya. Dia sebagai kekuasaan tertinggi, berarti di atasnya itu tidak ada lagi kekuasaan lain yang lebih tinggi. Ya. Jadi atas kedaulatan rakyat, ya, asas kedaulatan rakyat artinya rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi dan menentukan segala wewenang dalam negara. Ya, asas kedaulatan rakyat, ya, asas kedaulatan rakyat artinya bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan menentukan segala wewenang dalam negara. Ya, rakyat pemegang kekuasaan tertinggi dan menentukan segala wewenang dalam negara. Itu arti daripada asas kedaulatan rakyat. Nah, asas kedaulatan rakyat ini, ya, asas kedaulatan rakyat ini disebut juga dengan asas demokrasi. Ya. Asas kedaulatan rakyat disebut juga dengan asas demokrasi. Ya. Asas demokrasi terdiri dari dua bentuk, ya, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Ya. Nah, asas ini kemudian dikonkretkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Ya, ingat kembali pengertian asas hukum tadi. Asas hukum itu adalah pikiran dasar yang bersifat umum, abstrak, dan mendasar dari hukum. Kemudian dikonkretisasi menjadi norma atau kaidah hukum, dan kemudian dari norma atau kaidah hukum dikonkretisasi menjadi peraturan hukum. Sehingga asas kedaulatan rakyat atau disebut dengan asas demokrasi yang terdiri dari demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung ini dikonkretkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Ya, alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 yang menetapkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 yang menyatakan negara Kesatuan Republik Indonesia berkedaulatan rakyat. Ya, negara Kesatuan Republik Indonesia berkedaulatan rakyat. Dan batang tubuh pasal 1 ayat 2, ya, Undang-Undang 1945 yang menetapkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 1945. Ya, jadi alinea keempat itu dikatakan negara Kesatuan Republik Indonesia berkedaulatan rakyat, kemudian dikonkretkan lagi ke dalam batang tubuh, ya. Batang tubuh pasal 1 ayat 2, ya, Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan kedaulatan, ya, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pelaksanaan asas kedaulatan rakyat di Indonesia, ya, pelaksanaan asas kedaulatan rakyat di Indonesia itu melalui demokrasi langsung. Ya, demokrasi langsung yaitu rakyat, ya, rakyat diberikan kewenangan untuk memilih, ya, memilih secara langsung presiden dan wakil presiden, memilih anggota legislatif, ya, di DPR dan DPD, kemudian juga memilih secara langsung kepala daerahnya, gubernur dan bupati wali kota, sampai kepada pemilihan langsung kepada kepala desa. Ya, itu diselenggarakan dalam bentuk pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa. Ya, ini wujud pelaksanaan dari asas kedaulatan rakyat atau disebut juga dengan asas demokrasi. Yang berikut adalah asas pembagian kekuasaan. Ya, asas pembagian kekuasaan. Asas pembagian kekuasaan artinya kekuasaan dalam negara terbagi atas beberapa bagian. Ya, kekuasaan dalam negara terbagi atas beberapa bagian, tetapi tidak terpisah. Ya, tetapi tidak terpisah, melainkan kekuasaan yang satu dengan kekuasaan yang lain memiliki hubungan yang berimbang, ya, dan saling mengawasi. Sekali lagi, asas pembagian kekuasaan. Ya, artinya kekuasaan dalam negara terbagi atas beberapa bagian, tetapi tidak terpisah, melainkan kekuasaan yang satu dan kekuasaan yang lain memiliki hubungan yang berimbang dan saling mengawasi, yang check and balances. Nah, berbeda dengan asas pemisahan kekuasaan. Kalau asas pemisahan kekuasaan artinya kekuasaan terpisah tanpa adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Kalau pembagian
kekuasaan ini tidak terpisah, tetapi antara lembaga yang satu lembaga yang lain itu berimbang dan saling mengawasi. Ini asas pembagian kekuasaan. Nah, asas pemisahan kekuasaan, ya, jadi asas pembagian kekuasaan berbeda asas pemisahan kekuasaan. Asas pemisahan kekuasaan sendiri bersumber dari teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke. Ya, John Locke dalam bukunya Two Treatises on Civil Government, ya, Two Treatises on Civil Government, yang memisahkan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Ya. John Locke membagi kekuasaan dalam negara yang saling terpisah, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan eksekutif kekuasaan yang melaksanakan pemerintahan, kekuasaan legislatif kekuasaan membuat undang-undang, dan kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang mengatur hubungan luar negeri. Ya. Kemudian setelah John Locke maka lahir lagi teori yang lain, yaitu teori Montesquieu. Ya. Teori Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi perbedaan antara teori Montesquieu dan John Locke adalah kalau John Locke kekuasaannya adalah eksekutif, legislatif, dan federatif. Kalau Montesquieu kekuasaan dalam negara itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau John Locke itu memisahkan antara hubungan luar negeri dan kekuasaan pemerintahan, ketika pada teori Montesquieu itu kekuasaan federatif dihapus, sehingga kekuasaan federatif dalam teori John Locke yang mengatur hubungan luar negeri itu masuk ke dalam kekuasaan eksekutif. Ya, jadi kekuasaan federatif itu dalam John Locke, Montesquieu masukkannya ke dalam kekuasaan eksekutif, ya, masuk dalam urusan kekuasaan pemerintahan. Ya. Nah, kemudian Montesquieu kemudian menurutnya itu satu lembaga kekuasaan yang harus berdiri sendiri independen itu yudikatif. Ya, kekuasaan yudikatif, kekuasaan di bidang hukum, ya, pengadilan, kekuasaan kehakiman, dia harus bebas dan independen menurut Montesquieu. Sehingga ada tiga kekuasaan ini yang menganut asas pemisahan kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya, masing-masing memiliki kekuasaan yang terpisah satu dengan yang lain. Ya, nah, menurut Profesor Ivor Jennings dalam bukunya The Law of the Constitution, The Law of the Constitution membagi pemisahan kekuasaan menjadi dua arti. Ya, pemisahan kekuasaan menjadi dua arti. Yang pertama, pemisahan kekuasaan dalam arti material atau disebut juga dengan separation of power. Ya, pemisahan kekuasaan dalam arti material atau disebut separation of power. Ya, artinya pemisahan secara tegas, pembagian tugas-tugas ketatanegaraan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini pemisahan kekuasaan dalam arti material. Tapi ada juga menurut Profesor Ivor Jennings, itu pemisahan kekuasaan dalam arti formil atau disebut division of power. Yang satunya separation of power. Kalau pembagian kekuasaan dalam arti formil disebut juga dengan division of power. Ya. Artinya pembagian kekuasaan yang tidak memisahkan secara tegas, ya. Pemisahan kekuasaan yang tidak memisahkan secara tegas tugas-tugas ketatanegaraan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, pemisahan kekuasaan dalam arti material inilah pemisahan kekuasaan yang sebenarnya. Sedangkan pemisahan kekuasaan dalam arti formil itu ialah yang disebut dengan pembagian kekuasaan. Jadi Profesor Ivor Jennings menggunakan istilah pemisahan kekuasaan dalam arti material dan pemisahan kekuasaan dalam arti material. Nah, asas yang dianut oleh Indonesia adalah asas pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan formil. Ya, dengan sistem pengawasan dan keseimbangan, check and balances. Jadi antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain itu memiliki keterkaitan
berimbang kekuasaannya dan kemudian satu saling mengawasi yang lain, ya. Jadi sekali lagi asas yang dianut Indonesia adalah asas pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan formil, ya, dengan sistem check and balances, ya. Keseimbangannya, apa keseimbangannya atau balancesnya yang mana, ya? Itu adalah pembagian kekuasaan kepada lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang 45. Jadi ada pembagian yang seimbang antara tugas dan fungsi lembaga negara yang satu dengan fungsi atau tugas lembaga negara yang lain, ya. Misalnya fungsi MPR, tugas DPR, tugas BPK ini saling berimbang antara satu dengan yang lain. Sedangkan pengawasannya adalah penerima kekuasaan bertanggung jawab kepada pemberi kekuasaan, ya. Penerima kekuasaan bertanggung jawab kepada pemberi kekuasaan. Itu siapa yang memberi kekuasaan? Kedaulatan rakyat, rakyat yang memberikan, tetapi ada lembaga yang mengawasi. Misalnya mengawasi pelaksanaan undang-undang ada pada kekuasaan yudikatif. Mengawasi pemerintahan, apakah dia melakukan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangan atau tidak. Jadi ada asas check and balances. Balancesnya adalah pembagian tugas-tugas, ya, antar kekuasaan itu berimbang antara satu dan lain, dan kemudian mereka yang berkekuasaan, menerima kekuasaan itu harus bertanggung jawab kepada pemberi kekuasaan atau ada pengawasan dari lembaga yang satu kepada lembaga yang lain. Nah, asas pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan formil dengan check and balances system dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pertama pembentukan undang-undang, ya, pembentukan undang-undang itu menjadi kekuasaan presiden dan DPR, ya, menjadi kekuasaan presiden dan DPR. Jadi dia berimbang, presiden dapat membentuk undang-undang, DPR juga memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Nah, pembentukan undang-undang oleh presiden harus memperoleh persetujuan dari DPR. Ini pengawasan, ini ceknya, ya. Pembentukan undang-undang oleh presiden, usulan presiden harus memperoleh persetujuan DPR. Sebaliknya, pembentukan undang-undang atas usulan DPR harus memperoleh pengesahan dari presiden. Jadi ini cek, ya, cek. Balancesnya atau keseimbangannya adalah pembentukan undang-undang diberikan kepada kedua-duanya, pemerintah atau presiden dan DPR. Ceknya adalah itu. Saling pengawasannya adalah kalau pembentukan undang-undang itu oleh DPR, maka dia harus memperoleh pengesahan dari presiden. Kalau pembentukan undang-undang itu oleh presiden, harus memperoleh persetujuan dari DPR. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengujian undang-undang, ya, terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan pengujian peraturan perundangan di bawah undang-undang menjadi kewenangan Mahkamah. Ini pasal 24C Undang-Undang 45, check and balances. Jadi kalau ada undang-undang yang dianggap bertentangan dengan 45, maka dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Demikian pula kalau ada peraturan perundangan di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah ke bawah yang dianggap bertentangan Undang-Undang 45 atau bertentangan dengan undang-undang, itu dapat judicial review ke Mahkamah. Jadi pengawasan oleh Mahkamah Konstitusi dan pengawasan oleh Mahkamah Agung. Ya. Ini cek. Kemudian adalah pemberhentian presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan MPR, tetapi harus melalui usulan DPR. Kemudian tidak sampai situ, tetapi harus meminta pendapat dari Mahkamah Konstitusi. Jadi ada perimbangan kekuasaan, ya, perimbangan kekuasaan dan saling mengawasi. Jika pemberhentian itu atas alasan pelanggaran hukum, maka disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 4, pasal 7A dan pasal 4C dan sebagainya. Ada check and balances system yang dianut dalam sistem pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan formil oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini asas check and balances atau asas pembagian kekuasaan. Asas yang terakhir adalah asas
negara hukum, asas negara hukum. Apa yang dimaksud dengan negara hukum? Ya, negara hukum, ya, negara hukum artinya negara di mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum. Negara hukum artinya tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum. Apa tujuan? Apa tujuan dari negara hukum? Ada dua. Yang pertama, mencegah tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Ya. Jadi tujuan dari negara hukum adalah mencegah tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Dan yang kedua, mencegah tindakan rakyat menurut kehendak hati. Itu tujuan dari negara hukum. Nah, siapa penggagas negara hukum? Ya. Penggagas negara hukum itu adalah filsuf dari Yunani, Plato. Ya. Dia menyatakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik telah didasarkan atas hukum. Ya. Penyelenggaraan negara yang baik, penyelenggaraan negara yang baik ialah didasarkan atas hukum yang baik. Ya. Nah. Tetapi Plato hanya mengemukakan penyelenggaraan negara yang baik ialah didasarkan hukum yang baik, tetapi tidak menjelaskan apa artinya negara hukum yang baik. Ya. Sehingga kemudian gagasan negara hukum oleh Plato dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Aristoteles. Ya. Aristoteles mengemukakan bahwa negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan. Kalau Plato mengatakan penyelenggaraan negara yang baik ialah didasarkan hukum yang baik. Hukum yang baik itu bagaimana, negara yang baik itu bagaimana, itu dijelaskan oleh Aristoteles. Aristoteles mengatakan negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan rakyat. Ya. Negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan rakyat. Ya. Nah, menurut Aristoteles terdapat 3 unsur dari pemerintahan berkonstitusi. Menurut Aristoteles terdapat 3 unsur dari pemerintahan berkonstitusi. Yang pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. Ya, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. Yang kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum. Ya, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip umum, bukan dibuat sewenang-wenang. Nah, yang ketiga, pemerintahan dilaksanakan atas kehendak rakyat, ya, atas kehendak rakyat, bukan didasari tekanan atau paksaan. Ini kalau pemerintahan yang berkonstitusi. Nah, tetapi pada abad ke-19 muncul gagasan negara hukum dalam 2 sistem hukum yang berbeda. Ya, pada abad ke-19 muncullah negara hukum dalam 2 sistem hukum yang berbeda, yaitu negara hukum yang muncul dari sistem hukum Eropa kontinental dikembangkan oleh Frederick William Stahl dengan istilah Restat. Jadi kalau Restat artinya negara hukum, tetapi negara hukum yang lahir dalam sistem hukum Eropa kontinental. Ya. Sedangkan di dalam sistem hukum Anglo-Saxon itu negara hukum dikembangkan FVDC dengan istilah rule of law. Jadi perbedaan antara Restat dan rule of law, Restat maupun rule of law memiliki arti yang sama-sama artinya negara hukum. Tetapi Restat itu negara hukum dalam sistem hukum Eropa kontinental. Sedangkan rule of law adalah negara hukum dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Konsep Restat, ya, konsep Restat atau negara hukum dalam sistem hukum Eropa kontinental ini berdasarkan pada civil law atau modern Roman law, ya, hukum Romawi modern dengan cirinya administratif. Jadi sistem hukum negara hukum dalam sistem hukum Eropa kontinental itu cirinya administratif, ya, cirinya administratif, dan dia berasal dari civil law atau modern Roman law. Sedangkan rule of law atau negara hukum dari sistem hukum Anglo-Saxon berdasarkan pada common law, ya, common law, ya,
cirinya adalah bersifat yudisial. Jadi kalau restart, ya, restart itu cirinya administratif, rule of law, negara hukum dan sistem hukum Anglo-Saxon cirinya adalah judicial. Ya. Nah, ada 3 tipe dari negara hukum. Ya, ada 3 tipe dari negara hukum dalam sistem hukum Eropa kontinen. Ya. Yang pertama adalah negara hukum liberal. Ya, negara hukum liberal. Negara hukum liberal menghendaki agar negara berstatus pasif. Artinya negara hanya dapat bertindak apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban. Ya. Sedangkan rakyat wajib tunduk pada hukum yang berlaku. Jadi negara hukum liberal, ya, ini negara sama dengan negara penjaga malam. Dia baru bertindak ketika ada gangguan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang. Ini negara hukum tipe pertama. Negara hukum dari tipe restart atau negara hukum dalam sistem hukum Eropa kontinental adalah negara hukum formil. Negara hukum formil adalah negara hukum yang memperoleh pengesahan dari rakyat, dan segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu dan harus berdasarkan undang-undang. Ya, sekali lagi, negara hukum formil, negara hukum memperoleh pengesahan dari rakyat, dan segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, ya, dan harus berdasarkan undang-undang. Ini negara hukum formil. Kemudian unsur dari negara hukum formil menurut Frederick Julius Stahl itu ada 4. Pertama, kalau disebut negara hukum formil, maka unsurnya adalah harus adanya perlindungan hak asasi manusia. Jadi disebut negara hukum formil kalau kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Unsur yang kedua, harus adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Jadi menghindari adanya kekuasaan yang berpusat pada satu lembaga. Jadi kalau disebut negara hukum, maka harus adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Kemudian setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Ya, ini maksud untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Dan harus adanya peradilan administrasi. Ini ciri negara hukum. Nah, kemudian ada negara hukum material. Ya, negara hukum material, tindakan pemerintah dalam keadaan mendesak demi kepentingan warga negaranya, dibenarkan bertindak menyimpang dari ketentuan hukum atau melakukan suatu tindakan yang tidak diatur sebelumnya dalam suatu ketentuan hukum. Ya. Nah, jadi kalau negara hukum material, ya, syarat negara hukum material ini adalah pertama dalam keadaan mendesak atau keadaan darurat. Atau seringkali negara hukum material ini dibawa ke dalam hukum tata negara disebut hukum tata negara darurat, gitu. Ya. Atau dalam hukum administrasi negara berkaitan tindakan pemerintah disebut tindakan diskresi atau fresh permission. Ya. Nah, negara hukum material ini memungkinkan pemerintah demi kepentingan rakyat bertindak menyimpang dari peraturan perundangan, ya, untuk kepentingan rakyat. Jadi tindakan menyimpang itu demi kepentingan rakyat. Tetapi penyimpangan ini harus dilalui suatu peristiwa, yaitu peristiwa darurat atau keadaan mendesak. Ya, contoh, dalam menghadapi penyebaran virus COVID-19, pemerintah melarang adanya perkumpulan orang banyak, termasuk larangan beribadah di hari Minggu. Padahal pasal 29 Undang-Undang 45 menjamin hak setiap orang untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan. Tindakan pemerintah ini menyimpang dari pasal 29 Undang-Undang 45. Tetapi tindakan pemerintah ini dibenarkan. Karena apa? Tindakan pemerintah itu dibenarkan karena
tindakan itu demi kepentingan rakyat, menyelamatkan kepentingan rakyat dari penyebaran virus lain. Ya. Jadi pemerintah boleh menyimpang dari pasal 29 Undang-Undang 45, tetapi demi kepentingan keselamatan rakyat. Sehingga sebagai warga negara yang baik, kita hendaknya harus mentaati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena memenuhi syarat adanya suatu keadaan darurat dan keputusan itu untuk kepentingan rakyat. Ini tipe negara hukum material yang dianut oleh Indonesia. Atau istilah lain, hukum tata negara darurat. Ya. Sehingga kemudian tindakan pemerintah mengambil tindakan diskresi atau tindakan fresh air machine. Nah, tindakan diskresi ini, tindakan penyimpangan terhadap peraturan perundangan ini harus memenuhi syarat. Yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan asas hukum atau prinsip hukum umum yang berlaku. Ya. Jadi prinsip dasarnya tidak boleh bertentangan. Misalnya tidak boleh bertentangan asas kelayakan. Tindakan harus patut dan masuk akal. Ada kepentingan, ada keadaan darurat. Ya. Keputusan itu diambil demi kepentingan rakyat, demi pelayanan kepada kepentingan rakyat, yang mana pejabat pemerintahnya tidak diuntungkan, kepentingan umum atau kepentingan masyarakat terlayani, ya, dan negara tidak dirugikan. Negara dalam masyarakat tidak dirugikan. Itu sah-sah saja. Ya. Jadi tidak boleh bertentangan dengan prinsip umum yang berlaku. Prinsip dasar, asas hukum itu tidak boleh bertentangan. Asas kelayakan, asas etiket baik. Ini etiket baik dari pemerintah, menyimpang dari aturan itu untuk kepentingan rakyat. Yang kedua adalah tindakan itu ditujukan demi untuk kepentingan umum. Sudah, tindakan itu harus patut dan masuk akal serta termasuk dalam lingkup kewenangan. Ya. Tindakan yang diambil harus tetap menghormati hak asasi manusia. Ini tindakan fresh air machine atau deskripsi yang muncul dari negara hukum material, atau kemudian ada istilah lain disebut hukum tata negara darurat. Nah, sedang unsur-unsur rule of law, ya, negara hukum yang timbul dari sistem hukum Anglo-Saxon, VDC. Apa yang pertama, supremasi, ya, supremasi aturan-aturan hukum, dan tidak adanya tindakan sewenang-wenang. Ya. Artinya seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum, ya, supremasi aturan-aturan hukum. Tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang, artinya seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di hadapan hukum, yang persamaan di hadapan hukum dan pemerintah. Yang ketiga adalah terjaminnya hak asasi manusia dalam undang-undang dan putusan pengadilan. Ya. Nah, asas negara hukum yang diterapkan oleh Indonesia, ya, itu dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi asas ini kemudian dikonkretkan di dalam peraturan hukum konkret, yaitu dalam Undang-Undang 45. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang 45 alinea 1, 2, dan 4. Ini di situ ada termaktub negara hukum. Yang kedua, batang tubuh Undang-Undang 45 pasal 1 ayat 1, ya, negara Indonesia berdasarkan hukum dan dilengkapi bersama Undang-Undang Dasar. Pasal 4, ya, pasal 9, pasal 24, pasal 27 dan pasal 28. Silakan nanti saudara-saudara mahasiswa bisa buka pasalnya dan dilihat di situ, ya, asas negara hukum yang dikonkretkan dalam pembukaan Undang-Undang 45 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bentuk faktual, ya, bukti faktual Republik Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan, adalah adanya Mahkamah Agung. Adanya Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili setiap perkara apa saja, itu bermuara kepada Mahkamah Agung.